Om Swastiastu, tabe selamat lingun latai, salam sujud kerende melempang. Pagi ini kita akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 10 tingkat SMA ataupun SMK. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang yatnya bab pertama. Nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Yang pertama, pengertian yatnya, jenis-jenis yatnya, dan contoh yatnya. Pengertian yatnya. Yatnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan akar kata yats yang berarti memuja, mempersembahkan, atau kurban suci. Dalam Rigveda 40.4, yatnya artinya pengorbanan atau persembahan. Yatnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan persembahan kepada Dewata atau Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan di dalam mengandung unsur perbuatan, persembahan, tulus ikhlas, kesadaran, dan budi. Yang jadi latar belakang melaksanakan yatnya. Latar belakang manusia untuk melakukan yatnya adalah adanya trirena atau hutang. Trirena, tri artinya tiga, rena artinya hutang. Jadi trirena merupakan tiga hutang yang harus dibayar oleh manusia. Trirena juga sebagai wujud ketergantungan dalam hidup manusia membawa hutang. Bagian dari trirena ada tiga. Yang pertama Dewa Rena, yang kedua Pitra Rena, yang ketiga Resi Rena. Dewa Rena adalah hutang kepada Sang Yang Widiwasa ataupun Maha Pencipta. Hutang ini terjadi karena manusia telah diberikan percikan Atman oleh Sang Pencipta. Selain itu, Sang Pencipta juga telah menciptakan alam semesta sebagai wadah manusia untuk melangsungkan kehidupan dalam upaya menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Pitra Rena adalah hutang yang dimiliki manusia kepada Pitra yang memberi, yang berarti ayah dan ibu atau bentuk yang jamaknya Pitara, yang berarti nenek moyang atau leluhur. Hutang ini terjadi karena manusia dimulai dari janin yang dikandung ibu, selanjutnya dipelihara sebagai saputra yang telah memberikan kasih sayang dalam setiap denyut kehidupan. Yang selanjutnya Resi Rena adalah hutang yang dimiliki manusia kepada seorang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam hidupnya, seperti para guru, sulinggi, resi, pendeta, pemangku. Akibat pengetahuan tersebut, manusia bisa memperoleh tuntunan jalan dharma menuju pintu kebahagiaan. Bagian-bagian dari pancayatnya yaitu ada 5. Yang pertama Dewa yatnya, yang kedua Resi yatnya, yang ketiga Pitra yatnya, yang keempat manusia yatnya, yang kelima Huta yatnya. Nah, di sini penjelasan dari Dewa yatnya. Dewa yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada atau kehadapan Rangi Hata Langit Ida Sang Yang Widiwasa. Contohnya yang bisa kita lakukan bersembahyang ataupun bersaraf, melaksanakan puja Trisendia setiap hari, dan contohnya juga melaksanakan persembahyang pada hari raya di pura seperti Piodalan, Hari Saraswati, Galungan, dan Kuningan, serta selalu menjaga kesucian pura dan mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasan yang kedua yaitu resi yatnya. Resi yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasa dia membina umat, mengembangkan ajaran agama Hindu. Contohnya dalam kehidupan kita, menghormati guru, menghormati orang suci, dan memberikan kesejahteraan orang suci, memberikan sesari atau punya kepada orang suci, atau dalam kearifan lokal kita yaitu laluh lasang, atau dalam
dalam upah lalu, bertumbang tengku, membuka zaman senyang dan batangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fitrayatnya. Fitrayatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada para roh leluhur, termasuk kepada orang tua yang masih hidup, terutama contohnya menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua ketika orang tua sedang sakit. Dan contoh selanjutnya, melaksanakan upacara pengabenan atau tiwah bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Yang selanjutnya, bagian yang keempat, manusia yatnya. Manusia yatnya adalah yatnya yang dilakukan sesama manusia. Contohnya, upacara bayi saat dalam kandungan sampai lahir, 7 bulanan, nyembuti dan nahunan. Contoh selanjutnya, upacara potong gigi. Upacara selanjutnya, upakara ataupun upacara perkawinan atau pawiwahan. Dan yang terakhir, bagian dari yatnya tadi yaitu buta yatnya. Buta yatnya ini dilakukan kepada para buta kala yang bertujuan menetralisirkan kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Contohnya, upacara mecaru, ngaturang segehan, upacara pancawali krama, upacara ekadasa rudra, dan upacara pekanan sahur lewu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab yang pertama tentang yatnya. Jadi disimpulkan di sini, yatnya adalah kegiatan ataupun upacara ataupun persembahan suci yang kita laksanakan secara tulus ikhlas tanpa pamrih, yaitu baginya tadi ada 5.